Ada yang dari Jakarta, teman-teman saya hadir hari ini juga. Dari Bandung juga ada. Mohon izin memakai bahasa Indonesia. Yang saya hormati Gusti Raden Agung Raharjo. Bapak Ibu sekalian, coba kita tengok ke kanan. Untuk yang hadirin di kursi masing-masing silahkan tengok ke kanan. Yang di depan silahkan dilihat itu. Ada tembok keraton Benteng Kartosuro. Kalau kita bicara sejarah, kalau kita bicara dalam perspektif sejarah, tembok keraton ini adalah data primer. Jadi data primer itu data yang sangat-sangat penting sekali kalau kita mau mengkaji dari sisi sejarah, dilihat dari sisi kajian akademik. Nah, bayangkan kalau tembok ini 20 tahun ke depan sudah tidak ada karena apa? Terkikis oleh tanaman-tanaman. Silakan Bapak Ibu sekalian berjalan ke arah barat kalau pagi atau siang. Lama-lama kalau kita tidak segera mengambil sikap, tidak segera mengambil katakanlah tekad untuk menjaga benteng ini, saya yakin benteng ini juga akan habis. Masih ingat nggak peristiwa ketika ada bulldozer yang menjebol benteng sebelah barat? Masih ingat nggak? Nah, untung saja waktu itu kita semua bersikap. Tapi tentu saja untuk menjaga keutuhan data primer ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wayang Babat Kartosuro ini adalah kita munculkan kaitannya juga untuk menjaga kelestarian Benteng Kartosuro ini sebagai data primer. Karena kalau kita bicara sejarah, kalau kita nggak punya data primernya hilang, benteng ini nanti hancur habis, maka yang akan kita ceritakan kepada anak turun kita hanya jarene. Kalau sudah jarene tidak ada data primer, maka nanti orisinal keaslian sejarahnya menjadi kabur. Maka untuk itu ada ide untuk menjaga sejarah itu selain data primer ini, maka kita juga berupaya melalui jalur seni budaya kita ciptakan wayang kulit Babat Kartosuro melalui penuturan sejarah yang dilakukan oleh para dalang. Karena apa? Kalau kita belajar sejarah hanya membaca buku saja, membaca literasi melalui buku, itu membosankan. Silakan ditanyakan kepada para ahli sejarah. Pusing karena membaca buku saja. Tapi kalau sejarah itu disampaikan dengan alat visual seperti gambar, kemudian melalui media wayang kulit seperti ini, akan mudah diterima, apalagi oleh generasi muda. Nah, itulah tujuan daripada kita menginisiasi adanya wayang Babat Kartosuro. Di satu sisi tujuannya adalah untuk melestarikan kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit itu kan ada seni pedalangan, ada seni musik karawitannya, ada seni suaranya, yaitu para sinden, ada para pengerawitnya, ada seni teknologi metalurginya. Untuk membuat gamelan itu kan kalau nggak menguasai metalurgi kan nggak mungkin. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa pusat Kartosuro di zaman Mataram Islam itu pernah menjadi pusat penghasil gamelan, yaitu di Bekonan. Kemudian Kartosuro di masa jaya dulu menghasilkan kuliner segoliwet, sekarang dibagi.
Baki itu dalam Mataram Islam masuk Kartosuro juga. Artinya apa? Budaya, seni budaya yang ada di dalam katakanlah kerajaan Mataram Islam dahulu tetap kita jaga, walaupun kemudian kita tahu sejak berdiri sampai runtuhnya itu selalu diceritakan melalui literasi, katakanlah dari The Graft, ceritanya hanya tentang permusuhan, pengkhianatan, kemudian rebutan kekuasaan. Tapi nanti kita kalau mau mempelajari sejarah Kartosuro, tidak hanya itu sebenarnya, juga banyak seni yang dihasilkan, termasuk ada keris tangguh Kartosuro. Artinya Kartosuro itu menyimpan katakanlah potensi yang luar biasa, makanya kita angkat melalui media wayang kulit. Satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, kami sangat bangga sekali dengan Gusti Raden Ayu Wandansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu rahayu ingkang kula hormati sedaya para sesepuh pinisepuh ingkang boten saged kula aturaken setunggal para seniman seniwati, para budayawan, ugi para tamu sinredahan, khususipun ugi para warga ing Kecamatan Kartosuro ingkang dalu menika sami rawuh badhe mirsani gelaran Ringgit Wacuca namung ngaturaken cerita babat Kartosuro. Menawi kalih wulan kepengker nggih kita wonten mriki mengeti adegipun Kraton Kartosuro ingkang 393 nek mboten klentu. Tasih imut nggih 393. Kita sedaya ngertos Kartosuro menika dipun yasa dene Eyang Amangkurat Amral utawi raja yang ke-5 dari Mataram yang didirikan oleh Eyang Panembahan Senopati. Menika ingkang kedah dipun enget lan raja ingkang terakhir wonten mriki saderengipun pindah dhateng Surakarta menika sinuwun Pakubono kaping kalih. Menika raja ingkang nomor 8. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan saged tasih mirsani tapak peradaban Kartosuro sanajan namung kantun tembok, namung spirit kalian mestinipun lelampahan negari Kartosuro kala semanten mboten saged dipun icali mekaten kemawon. Awit wonten Kraton Surakarta menika nggih sumimpen naskah utawi manuskrip ingkang nyerat babat Kartosuro menika wonten, lan ingkang wonten kraton nika originalipun utawi ingkang asli. Pramila menika sumimpen wonten
perpustakaan keraton ingkang dipun yasa sinuwun Pakubono kaping 12 taun 19 Kalau wau kula bisik-bisik kalian Kanjeng Ju, mugi-mugi dalu menika saestu saged memahamkan cerita ingkang mestinipun perlu dipun sempurnakaken kalian para filolog nggih. Kartasura dihamparkan di depan kita seperti filosofi identik dengan kata Nopanji. Jenang sekolah adalah permohonan kepada Tuhan agar senantiasa diberi keselamatan, dijauhkan dari sangkala rubedo sambikolo. Mengerti diri sejati, rasa yang dirasakan merasuk semua menghadap kepada Sang Pencipta. Menjadi satu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di acara malam hari ini diberikan oleh Allah kelancaran dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya karena kita yang mustahil dengan suatu mustaqim suatu Allahumma salli ala fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Babat Kartasura. Tepuk tangan untuk wayang Babat Kartasura. Ini baru semuanya. Jadi ada beberapa tokoh, banyak sekali tadi tokoh pewayangan yang baru, gunungan pun juga baru. Monggo kepada Kanjeng Raden Tumenggung Juyang Torekso Pradoto SMH untuk menyerahkan 3 gunungan. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya? Ini. Iya. Untuk yang pertama ini kepada Ki Amar Pradoko SIKOM. Untuk yang selanjutnya adalah Ki Tulus Raharjo SSN. Dan yang terakhir Ki Wahyu Dunung Raharjo SSN.
Ya tentu selain bahagia ya, dan juga bangga. Bahagia karena apa? Apa yang dahulunya sekedar ide, gagasan, tapi kemudian bisa kita wujudkan dalam bentuk pagelaran wayang kulit Babat Kartosuro, dan ternyata antusiasme warga untuk melihat walaupun hujan ya tetap tinggi sekali, bahkan sampai pertunjukan berakhir masih banyak sekali yang menonton. Bangganya apa? Bangganya kepada para dalang. Kemudian kepada para pengerawit, mereka hanya dalam tempo singkat itu sudah bisa melakonkan wayang Babat Kartosuro yang merupakan gagrak anyar, istilah model baru tentang wayang kulit itu. Ya. Harapannya setelah pementasan perdana ini seperti apa ke depannya? Nah, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Gus Timung dan Bopo Ki Warseno Sleng untuk evaluasi, untuk penyempurnaan, dan saya menyambut baik karena apa? Untuk pagelaran yang pertama ini walaupun dari sisi teknis pedalangan sudah optimal dan bagus, cuma dari sisi alur sejarah itu tentu perlu kita sempurnakan agar yang namanya sejarah itu kan tidak boleh ngarang. Jadi sumber otentiknya itu harus kita terus evaluasi gitu. Alhamdulillah sangat merasa bangga bisa ikut berpartisipasi mengisi sebagai sinden di launching wayang Babat Kartosuro. Alhamdulillah saya juga senang sekali. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya bisa mengisi acara ini. Semoga Kartosuro semakin jaya. Amin. Semoga ini bisa menjadi agenda tahunan. Amin. Enggak mingguan loh. Iya. Nedha nrimo. Semono uga ingsun nedha nrimo uga marang kabeh kang padha nyengkuyung adeging kutha raja kang anyar. Kawulaku kabeh padha seksena lamun Wonokerto iki kusun tetepake dadi kutha raja Mataram kanthi sesebutan Kartosuro Adiningrat. Karto iku tegese tebih saka Parangmuka bisa manggih kabarejan. Dene Sura iku wani ngadepi musuh. Lho nggih, sinuwun nggih, sinuwun.
keparmo kula menika badhe kula matur suwun. Kepiye mangku yuda enggal matur saklawenipun Kanjeng Sinuwun Yasa wangunaku Raja Kartosura kadhingrat kula mireng kawata kang sobar dening Mbok Bakul sinambi wara bilih rai dalem paduka Raden Mas Derajat sampun yasa kedhaton ing jenar ingkang sebat Purwakanda piyambakipun jeneng nata kanthi jejuluk susunaning alaga kang jeneng Barek Sinuwun Sumrang kang kala Laklaning bumi manungsaning jajalan contoh lamun wong Kartosura wis padha kepancingan iblis kabeh aja diundang susunaning alaga lamun ora bisa brasno kepadamu kabeh wong kabeh waludo ayo kaki sawangan iki kewenangan pokok sing bakal jambel nyawamu kabeh. Ayo serbu
Tapi saya ingin menyampaikan bahwa perang bersama adikmu ini, kami kehilangan banyak senjata, kuda, dan bahkan nyawa. Coba hitungan gua Malondo, piro ake utang Mataram marang Batavia. Baik sang raja, baik. Jika dilihat dari seluruh utang biaya perang sejak Trunojoyo hingga sekarang adalah sebesar 2,5 juta gulden. Saya mohon pamit dan mohon agar Tuan Raja segera melunasi hutang. Untung Sorpati lan Patih Rangkusumo